Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya doakan sehat selalu. Izin saya Widya Saputra akan memandu acara pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK. Dan karena saya sedang berada di studio dengan banyak orang, maka saya izin Ibu Bapak tetap memakai masker selama memandu acara ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini masih dalam rangka peringatan Hari Guru Sedunia pada tanggal 5 Oktober kita dapat bergabung dalam acara pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Dan saya akan sapa dulu seluruh narasumber yang sudah bergabung. Selamat pagi, salam sehat selalu dan selamat bergabung kepada yang saya hormati PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Harya Wibisana. Selamat pagi Pak. Boleh kita sapa terlebih dahulu pagi hari ini di acara pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK. Dan juga nanti bergabung Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Alex Deni yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyo Kumolo. Dan tentunya ada Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Nadiem Anwar Makarim, Bapak Suhajar Adiantoro, staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Kementerian Dalam Negeri yakni Bapak Tito Karnavian dan Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda. Semoga sehat-sehat semuanya dan tetap semangat tentunya untuk kita semua. Dan saya juga ingin menyapa seluruh perwakilan guru honorer yang mengikuti seleksi pertama ASN PPPK, para kepala daerah, para kepala dinas pendidikan, komunitas, dan organisasi guru, serta rekan-rekan media yang sudah bergabung secara virtual. Baik, nanti kita akan menyaksikan langsung pengumuman siapa saja sih yang lulus atau lolos dari ujian guru pppk.kemdikbud.go.id. Itu dia alamat yang bisa diakses untuk melihat nama-nama Bapak Ibu kira-kira lolos tidak hari ini di pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK. Sekali lagi saya umumkan di alamatnya guru pppk.kemdikbud.go.id. Boleh? Guru pppk.kemdikbud.go.id. Baik, apakah kita sudah bisa menyapa seluruh para narasumber yang bergabung di acara pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK? Kita masih mencoba menghubungi, saya tahu semuanya sudah sangat tidak sabar karena harusnya tanggal 24 kemarin diumumkan, namun karena masih menunggu afirmasi dan juga membuka lebih luas sebetulnya gerbang untuk para Bapak Ibu lolos dari seleksi pertama guru ASN PPPK, makanya baru hari ini diumumkan. Dan sebelum kita memulai acara, tentunya sama-sama kita akan mengajak seluruh narasumber dan juga peserta yang mengikuti jalannya acara pagi ini untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan sekali lagi saya umumkan bahwa pengumuman baru bisa diakses nanti ya ibu-ibu, bapak-bapak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan dalam rangka memperbaiki tata kelola guru, memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan guru, serta memberikan kesempatan karir kepada guru, pemerintah melakukan seleksi guru ASN PPPK 2021 yang juga memberikan kesempatan 3 kali seleksi kepada guru honorer. Pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN PPPK tahun 2021 telah dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Panitia Seleksi pada tanggal 13 sampai 18 September 2021. Dan selanjutnya telah berlangsung diskusi untuk menampung dan mendengar aspirasi serta kepedulian sejumlah pihak terkait untuk memastikan bahwa proses evaluasi berjalan dengan adil dan juga transparan kepada guru honorer. Sehingga pada hari ini kita sama-sama akan menyaksikan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Dan langsung saja saya mohon kesediaannya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan paparan terkait pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru PPPK tahun 2021. Selamat pagi, Mas Menteri. Selamat pagi, Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau saya tahu nih, Mas Menteri, kabarnya sangat baik karena baru saja menginap nih di salah satu guru honorer di NTB, betul ya, Mas? Betul, di Lombok Tengah, rumahnya Pak Soekardi. Di Lombok Tengah, rumahnya Pak Soekardi. Coba kita akan lihat ya Pak Soekardi nanti lolos apa tidak. Tapi sekarang Mas Menteri monggo silahkan untuk memberikan paparan terkait pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda, PLT Kepala BKN, Bapak Bima Arya Wibisana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, Bapak Alex Denny, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Ibu dan Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Ibu Bapak Kepala maupun perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Madia, Ibu Bapak Perwakilan Organisasi Profesi Guru, dan Ibu Bapak Guru yang hadir pada kesempatan baik ini, dan juga rekan-rekan jurnalis. Saya sangat senang pada hari ini bisa mengumumkan suatu hari yang sudah ditunggu lama sekali. Hari ini bukan datang secara begitu saja, ini adalah hasil dari perjuangan dan kerja keras berbagai macam kementerian selama 1 tahun terakhir ini untuk menyediakan suatu solusi dari permasalahan daripada guru-guru honorer kita yang tingkat kesejahteraannya masih belum terpenuhi. Jadi pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K dari tanggal 13 sampai 18 September dengan lancar dan aman. Saya sangat mengapresiasi kepedulian banyak pihak dan kolaborasi untuk pelaksanaan seleksi ini. Ini tidak mudah. Pertama kalinya dalam sejarah semua guru honorer sekaligus bisa mengambil tes seleksi untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi P3K. Ya, jadi izinkan sekarang saya menyampaikan paparan. Ya, bisa berikut. Ya. Pemerintah selama 1 tahun terakhir mencari jalan dan strategi untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kebutuhan guru kita dan kesejahteraan guru kita dari guru-guru honorer yang ada di lapangan dan sudah mengabdi lama. Rekrutmen guru honorer menjadi P3K ini kita ingin memperjelas status kepegawaian mereka sebagai guru ASN dan terutama meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Rekrutmen guru ini merupakan upaya mengangkat derajat guru karena profesi guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Dan sangat menyedihkan bahwa ada situasi-situasi di mana banyak guru-guru yang baik dengan tingkat kompetensi yang bagus masih menerima gaji dari 200.000, 300.000, 500.000 per bulan. Dan ini adalah suatu hal yang menjadi PR besar bersama pemerintah pusat dan daerah untuk bisa
memberikan keadilan bagi para guru-guru honorer ini. Jadi program kita memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer untuk menunjukkan kompetensinya sebagai guru P3K yang akan memiliki gaji yang setara dengan PNS. Ya. Dan kenapa status P3K ini penting? Bukan hanya dengan kesejahteraan, tapi penting karena pada saat mereka menjadi ASN, mereka bisa mengikuti jauh lebih banyak program-program peningkatan kompetensi, pelatihan-pelatihan, program-program pemerintah untuk peningkatan kompetensi dan lain-lain. Dan peningkatan kompetensi guru adalah bukan hanya penting, tapi yang terpenting untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar-pelajar Indonesia. Tidak ada merdeka belajar, tidak ada reformasi sistem pendidikan kita tanpa kualitas guru yang baik dan peningkatan mutu secara berkala untuk semua guru di Indonesia. Berikut. Di tahun 2021, pemerintah pusat telah menyediakan jumlah dan untuk 1 juta lebih guru honorer untuk diangkat menjadi P3K. Kami menyediakan lebih dari 1 juta. Namun, formasi itu harus datang dari daerah. Dan daerah mengajukan formasi hanya 6.252 formasi. Jadi ini untuk memperjelas kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah menyediakan formasi di atas 1 juta, tetapi pada saat ini formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah hanya 506.252. Tentunya kita akan terus meyakinkan daerah-daerah dan sekarang sudah mulai ronde berikutnya untuk tahun depan untuk meningkatkan formasi dari daerah masing-masing untuk meyakinkan daerah bahwa anggarannya akan diamankan oleh pemerintah pusat. Ya. Dari 506.252 formasi yang ada, hanya 322.665 formasi yang dilamar oleh para peserta pada saat ini. Jadi masih ada sekitar 183.587 formasi yang belum terpenuhi. Yang belum terpenuhi ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil di mana masih belum cukup gurunya yang menjadi pelamar untuk bisa mengisi posisi-posisi tersebut. Ya, dan tentunya ini akan terus kita optimalkan di ronde kedua dan ronde ketiga. Karena ronde pertama adalah fokusnya kepada guru-guru negeri di dalam daerahnya sendiri dan juga di dalam sekolahnya sendiri. Jadinya ini tentu formasi kosong ini kami harapkan akan terus dipenuhi di ronde-ronde berikutnya. Jadi pada saat ini dari 1 juta guru kapasitas yang sudah diberikan pemerintah pusat, sekitar 500.000 itu diajukan oleh daerah, dan dari 500.000 itu 322.000 yang akhirnya dilamar oleh guru-guru ya honorer yang mengikuti tes seleksi. Berikut. Sebagai gambaran, formasi 506.000 yang diajukan daerah pada tahun 2021 merupakan rekor untuk formasi terbesar perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan suatu hal yang belum terjadi sebelumnya dengan angka sebesar ini. Dan tentunya ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari Kemenpan RB, dari BKN, dari Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai macam instansi yang mendukung inisiatif ini. Dan tentunya dengan support dari Komisi 10. Jadinya hasil perjuangan 1 tahun terakhir adalah untuk bisa mencapai formasi sebesar ini cukup luar biasa. Dengan kondisi tapi bahwa ada tes seleksi. Sehingga kita tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada. Berikut. Pemerintah pada saat kita meluncurkan tes seleksi ini untuk semua guru honorer se-Indonesia, kita memberlakukan beberapa kebijakan afirmasi. Yang sebelumnya sudah kami umumkan adalah kami memberikan 100% tambahan nilai bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Bagi yang usia di atas 35 tahun, kita memberikan 15% tambahan nilai karena kami menghargai pengalaman. Pengalaman itu dan masa pengabdian itu adalah ilmu. Ketiga, untuk penyandang disabilitas, kami memberikan nilai tambahan sebesar 10%,
Dan untuk guru honorer THK 2, kami memberikan tambahan nilai sebesar 10%. Selama proses setelah seleksi mulai berjalan dan kami menampung berbagai macam aspirasi dari guru-guru honorer yang telah melalui tesnya, saya sangat bahagia bahwa Panselnas telah berhasil memberikan afirmasi tambahan di atas itu. Dan itu ada 2 elemen. Yang pertama adalah bagi guru-guru dengan usia di atas 50 tahun, kita memutuskan, dan Panselnas memutuskan untuk memberikan 100% jumlah nilai tambahan dari kompetensi teknisnya. Jadi untuk yang usia 50 tahun, otomatis diberikan dari sisi nilai kompetensinya 100%. Dan juga untuk yang usia di atas 50 tahun, kita memberikan nilai tambahan 10% dari aspek manajerial sosiokulturalnya dari nilainya. Jadi ini adalah merupakan suatu kabar gembira bagi yang usia di atas 50 tahun. Kita ingin sekali mengapresiasi pengabdian para guru-guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi dan pengalaman mereka patut dinilai. Dan satunya lagi, untuk semua peserta seleksi, kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan nilai 10% lagi dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi banyak sekali guru-guru honorer menilai dan menyuarakan aspirasinya ke saya setelah saya datangin di berbagai macam daerah bahwa nilai kompetensi teknisnya ini cukup sulit tesnya. Jadi kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan afirmasi bonus poin 10% untuk bagian kompetensi dari tesnya. Berikut. Jadi dengan sangat bahagia saya mengumumkan pada ronde pertama ini, dan jangan lupa masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun 2021, dan tahun depan pun akan ada ronde-ronde lagi. Tapi di ronde pertama saja, dari 322.665 formasi yang dilamar oleh guru, 173.329 formasi tersebut telah terpenuhi. Jadinya, dengan ronde pertama, baru saja ronde pertama dari ini, 173.329 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Ini artinya dari formasi yang dilamar, 53,7% dari formasi tersebut dipenuhi. Ya, saya ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada yang 173.329 guru-guru honorer yang sekarang sudah mendapatkan formasi dan akan diangkat menjadi P3K. Ya, ini merupakan angka yang salah satu angka terbesar. Jadi ini ini adalah hari historis untuk kita semua. Dan ini baru ronde pertama. Ronde kedua akan dilaksanakan di tahun ini dan ada ronde ketiga lagi di tahun ini. Jadinya ini baru awal saja daripada proses pengangkatan P3K ini. Berikut. Dan bagi yang tidak lolos passing grade dan tidak lolos dan formasi, jangan khawatir karena bisa mengambil tesnya lagi di tahun ini kalau mau, tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama, bisa juga untuk tahun depan. Jadinya setiap guru honorer diberikan 3 kesempatan mengambil tes seleksi, ya, jadinya bisa memberikan jangka waktu untuk belajar lagi dan mencoba lagi untuk mendapatkan. Nah, bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya, dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi, masih ada ronde kedua, ronde ketiga. Bagi yang sudah lolos passing grade, bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade, mereka punya opsi. Mereka bisa mengikuti registrasi ronde kedua dan ronde ketiga tanpa mengambil tesnya ulang. Tetapi kalau mereka ingin mencoba mendapatkan angka yang lebih tinggi,
itu juga diperbolehkan. Mereka boleh mengambil tesnya lagi untuk punya kesempatan mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi, sehingga ranking mereka di dalam seleksi formasi menjadi lebih tinggi. Jadi itu adalah opsi bagi yang lolos passing grade. Tapi kalau dia sudah percaya diri dengan angka sebelumnya dan ingin ikut registrasi ronde kedua, dia tidak perlu mengambil tes seleksi lagi. Ya, itu adalah keputusan dari masing-masing guru honorer. Berikut. Sekali lagi, saya ingin ucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada para guru honorer yang lolos ujian seleksi pertama. Ini adalah hari yang historis, 173.000 akan diangkat menjadi P3K, dan ini baru ronde pertama. Masih ada 2 ronde lagi di tahun ini, dan tahun depan akan dilanjutkan lagi. Dan kepada yang belum lolos ujian seleksi pertama dan mendapatkan formasi, tolong jangan putus asa dan terus fokus untuk belajar lagi untuk mengikuti ujian seleksi kedua dan ketiga. Ini akan menjadi proses yang berkesinambungan, akan selalu ada kesempatan, jangan khawatir, marilah kita berjuang, karena pemerintah sekarang berjuang untuk guru honorer, tapi kami harap guru honorer pun akan bisa semangat dan masih semangat untuk terus belajar untuk bisa lolos dari seleksi ini. Sebagai kata penutup, saya ingin bercerita sedikit. Baru kemarin malam saya di Lombok Tengah dan menginap di salah satu rumah guru honorer, namanya Pak Sukardi. Pak Sukardi ini sudah 25 tahun mengabdi menjadi guru honorer. Beliau dapat kesempatan untuk bekerja dengan gaji yang 4 atau 5 kali lebih besar dari guru honorer, tapi beliau tidak menginginkan itu. Beliau mencoba dan balik lagi kepada menjadi guru. Waktu saya tanya kenapa, padahal itu bisa membantu keluarga, beliau bilang, hati saya hanya untuk murid. Beliau menjadi guru hanya dengan satu alasan, bukan untuk mencari uang, bukan untuk stabilitas kerja, tapi karena beliau mendapat kepuasan yang luar biasa untuk melihat murid-muridnya sukses. Dan saya sangat terharu waktu beliau bilang bahwa dia bertemu sama muridnya, dan muridnya sudah menjadi kepala sekolah. Dan di satu sisi, dia luar biasa bangganya dengan muridnya yang menjadi kepala sekolah. Tapi di satu sisi lain, beliau curhat sama saya bilang bahwa dia juga sangat malu bahwa dia masih status guru honorer, sedangkan muridnya sudah menjadi kepala sekolah. Hari ini saya dengan senang hati bisa menyebut kepada Pak Sukardi, Anda telah lolos seleksi hari ini. Waktu itu saya belum bisa menyebutnya, Anda telah lolos seleksi, selamat, Bapak sudah menjadi P3K. Dan inilah kesempatan bagi semua guru honorer yang sudah mengabdi dan punya aspirasi dan motivasi tinggi untuk mendapat nafkah yang jauh lebih layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Mas Menteri, sekali lagi kita beritahu ya, lama pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN P3K tahun 2021 nanti ya baru dapat diakses pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Mas Menteri jangan beranjak dulu, izin karena sudah bergabung ini bersama kita di pagi yang cerah ini ada perwakilan guru honorer yang mengikuti seleksi kompetensi pertama guru ASN P3K. Kita akan sapa terlebih dahulu. Mas Menteri, sudah ada Ibu Siti Ratna Suryani dari SMP Negeri 5 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu ada Bapak Ade Taufikur Rahman dari SMAN 1 Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan ada Bapak Amri Saputra, SLB Negeri Kota Langsa, Kabupaten Langsa, Provinsi Aceh. Ibu Siti, Pak Ade, Pak Amri, apa kabar Pak? Semuanya sehat-sehat selalu? Boleh dicek satu-satu, semua audionya akan langsung nanti berbincang dengan Mas Menteri untuk tentunya berbagi kebahagiaan di hari baik pengumuman hasil ujian seleksi pertama. Mas Menteri tadi berkali-kali, ini baru ronde pertama ya, ada ronde kedua, ada ronde ketiga. Silahkan Ibu Siti, Bapak Ade, Bapak Amri. Waduh, ini di rumah ketahuan ada ayamnya ya. Ibu Siti, Ibu Siti boleh di-unmute dulu, punten Ibu audionya. Kita ingin mendengarkan keceriaan dari Bu Siti, Bapak Ade, dan juga Bapak Amri. Sudah aman? Bapak Ibu? Aman Bu, aman. Aman, baik. Alhamdulillah. Silahkan Mas Menteri, mangga. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Siti, Pak Ade, Pak Amri.
Luar biasa Pagi sekali lagi. Pak, pagi Bapak, Pagi. selamat pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam. Ini saya mau ngucapin selamat atas keberhasilan Ibu dan Bapak lolos passing grade. Dan Terima dinyatakan kasih masuk Bapak formasi Menteri. juga untuk seleksi kompetensi guru ASNP 3K ronde pertama ini. Jadi apa kabar Ibu dan Alhamdulillah, Bapak terima sekalian? kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak, terima kabar sehat. kasih Bapak Menteri. Sehat-sehat. Sehat. Baik, baik. Jadi saya kepengen bertanya beberapa hal ya sama Ibu dan Bapak. Pertama, saya ingin tahu nih, Ibu Siti, Pak Ade, Pak Amri, ini udah berapa lama sih menjadi guru honornya? Siapa dulu Pak? Bapak Menteri. Saya. Silakan Bu Siti, silakan. Iya. Sejak 2005 Bapak Menteri, udah 16 tahun 2 bulan. Waduh, 16 tahun. Ya, Iya. sama sekali. Silakan Pak Ade, Pak Amri, berapa tahun? Saya 14 tahun 3 bulan Pak Menteri. Saya 14 tahun Pak Menteri. 14 tahun. Oke. Iya. Lalu seperti apa nih perasaan Ibu Bapak waktu mengetahui bahwa nilai hasil seleksi Ibu Bapak di atas passing grade dan lolos seleksi? Perasaannya seperti apa? Silakan Bu Siti. Alhamdulillah senang sekali Bapak Menteri, bahagia gitu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala udah bisa lolos dengan nilai yang bagus gitu. Alhamdulillah. Ya, sangat bahagia sekali Pak Menteri dengan nilai yang melebihi passing grade ini. Jadi ini sangat senang sekali, saya bersyukur sekali Pak Menteri. Gitu. Saya juga Pak Menteri sangat bersyukur, sangat senang, dan juga berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, sudah memberikan kesempatan kepada kami Pak Menteri untuk mengikuti tes P3K ini. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini mungkin ya yang juga ingin diketahui Ibu dan Bapak guru lain nih mengenai yang mereka, banyak dari mereka yang akan mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3. Boleh nggak diceritain dikit persiapan yang Ibu dan Bapak lakukan untuk mengikuti tes seleksi ini dan sampai sukses? Itu seperti apa? Kalau dari saya Bapak Menteri belajar dari buku kelas 7, kelas 8, kelas 9 karena saya mengajar di SMP, IPS. Kemudian mendownload dari YouTube soal-soal untuk tes P3K. Kemudian juga memfotokopi atau ngeprint untuk soal-soal yang sudah keluar sebelum-sebelumnya. Juga yang banyakan dari YouTube yang kita pelajari dan tes-tes yang ada di grup-grup Telegram. Begitu Pak Menteri. Kasih Bu Siti. Pak Ade? Ya, kalau saya sendiri Pak Menteri, yang pertama yang saya lakukan adalah menjaga kesehatan dan pola istirahat yang teratur Pak Menteri. Setelah itu saya rajin membaca buku guru yang diterbitkan oleh Kemendikbud yang difasilitasi oleh sekolah. Itu kita baca dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Selanjutnya juga literasi digital, kita lihat di internet Pak Menteri, banyak soal-soal contoh tryout yang saya pelajari dan itu saya coba, walaupun ternyata ketika dites itu ada beberapa yang beda, tapi ini memang sesuai dengan eksperimen Pak. Jadi dari 14 tahun mengajar, banyak yang keluar gitu, pengalaman-pengalaman mengajar di soal-soal, apalagi soal-soal yang berdampak pada siswa tentang studi kasus. Jadi yang paling penting yaitu literasinya Pak. Jadi membaca buku-buku, belajar tentang kompetensi pedagogik. Itu ada alhamdulillah itu semua bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di seleksi pertama. Begitu Pak Menteri. Terima kasih. Dan Pak Amri? Kalau saya Pak Menteri, saya dari awal tetap berusaha menjaga sikap optimis, terus bersemangat. Lalu saya melatih untuk bisa membaca secara cepat, karena saya percaya manajemen waktu sangat menentukan ketika kita sedang ujian. Ketika kita bisa memanfaatkan keunggulan kita di situ, kita akan merasa lebih rileks Pak.
Lalu saya juga belajar Pak dari berbagai referensi yang bisa kita pakai, terutama dalam pembahasan soal-soal yang hot Pak. Sehingga ketika saya ujian, saya lebih merasa lebih ringan gitu Pak. Terima kasih. Ini luar biasa. Jadi ini merupakan suatu masukan ya, dan juga tips-tips bagi para guru-guru yang mungkin belum lolos dan atau mungkin belum mengikuti tes seleksi, bahwa semua yang lolos tes seleksi ini bukan lolos saja, bukan tinggal datang mengikuti tes dan lolos. Ada preparasi yang cukup banyak dan strategi-strateginya variatif. Ada strategi belajar dari kurikulum online yang disediakan Kemdikbud, ada yang belajar dari buku-buku, ada yang mengikuti berbagai macam tes ujian, ada yang mengakselerasi kemampuan membaca kayak Pak Amri tadi. Ini luar biasa. Jadi ada usaha yang sangat besar yang datang dari motivasi. Jadi sebenarnya kalau ada usaha itu pasti sebenarnya bisa lolos seleksi. Tapi kita harus mau belajar, kita harus mau berusaha dan mencari ilmu dari berbagai macam sumber yang sudah disediakan Kemdikbudristek maupun juga dari teman-teman yang mungkin sudah lolos seleksi. Bapak, Ibu Siti, Ibu Pak Ade dan Pak Amri, tolong ya dukung guru-guru honorer lain yang akan mengikuti ronde-ronde berikutnya. Mohon berilah mereka pencerahan dan motivasi mengenai tips-tips dan strategi terbaik. Terima kasih atas waktunya. Semoga keberhasilan Ibu dan Bapak bisa menjadi inspirasi bagi semua guru honorer di seluruh Indonesia. Selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Bapak Menteri atas perhatiannya kepada kami guru-guru honor. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat Ibu Siti Aratma Suryani, kasih, Bapak Ade banyak. Taufikur Rahman, Bapak Amri Saputra. Jadi memang proses sami-sami Bapak, proses tidak akan mengkhianati hasil begitu ya. Dan tadi terkait akselerasi literasi, keniscayaan teknologi, serta tentunya paling penting menjaga kesehatan menjadi tips yang sudah dibagikan dari Ibu Siti, Bapak Ade dan juga Bapak Amri. Terima kasih Mas Menteri juga tadi perbincangan yang sangat hangat bersama teman-teman dari guru honorer. Dan berikut kita akan mendengarkan sambutan dari PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Haryawibisana selaku Panitia Seleksi Nasional CPNS tahun 2021. Selamat pagi Pak Bima, sehat selalu Pak. Pagi Mbak Widya. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bapak silahkan. Kita akan mendengarkan arahan dan juga sambutan dari Pak Bima Haryawibisana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Mohon bisa ditayangkan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan para guru honorer yang saya muliakan, pelaksanaan dari seleksi CASN untuk PPPK guru ini didasari oleh banyak sekali peraturan perundang-undangan. Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pan RB, keputusan Menteri Pan RB, keputusan peraturan Kepala BKN, dan juga Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, yang memayungi proses ini. Tayangan berikutnya. Nah, kita melihat bahwa seleksi pada tahun ini, seleksi guru P3K yang berjumlah 506.252 dan juga ditambah dengan seleksi CPNS yang dilakukan bersamaan sejumlah 126.000 dan juga P3K non-guru yang berjumlah 26.000 lebih, itu total jumlahnya adalah 659.064. Ini merupakan jumlah terbesar yang pernah dilakukan dalam rekrutmen aparatur sipil negara di Indonesia sejak merdeka. Jadi ini
tidak main-main jumlah ini, dan kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa melakukannya dengan amanah, dengan baik dan transparan dan dengan akuntabel. Dan karena pada saat masa pandemi ini pelaksanaannya menjadi panjang karena kami membatasi kerumunan sehingga hanya bisa dilakukan 3 kali per sesi atau maksimal 4 sesi per hari. Nah, ini kemudian akan berdampak pada waktu pelaksanaan hingga akhir tahun sampai Desember untuk semua jenis penerimaan. Lihat dari 506.252 formasi yang diusulkan, yang diisi, yang didaftar seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri adalah 322.665. Ini formasi ini terdapat pada 506 instansi di daerah. Pendaftar untuk 322.600 ini sejumlah 608.877. Jadi jumlah pesertanya 2 kali lipat daripada formasi yang diperebutkan. Nah, untuk kelompok pertama ini jumlahnya 345.658. Kelompok ini adalah peserta yang melamar pada formasi di mana dia mengajar. Sedangkan kelompok kedua, 248.175, ini adalah peserta yang melamar pada tempat yang bukan tempatnya mengajar. Nah, ini yang sudah mengikuti tes dan yang tidak hadir sejumlah 19.044 orang. Kemudian berikutnya data-data dari Dapodik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kami integrasikan dengan data-data tenaga honorer K2 yang berasal dari database PKN. Kami integrasikan, mendaftarnya melalui sistem SSC ASN, kemudian ujiannya menggunakan fasilitas UNBK. Hasil dari ujian itu kami tarik lagi ke sistem SSC ASN untuk diproses. Jadi ini sistemnya adalah melalui atau dilakukan salah elektronik sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi data di sana. Berikutnya, sesuai dengan Permen-PAN RB nomor 28, ini ada afirmasi nilai seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri. Yang pertama, afirmasi nilai untuk mereka yang memiliki sertifikat pendidik, ini 100% afirmasinya. Kemudian usia, jika usia di atas 35 tahun dan berstatus guru aktif juga mendapatkan afirmasi tambah nilai 15%. Untuk peserta disabilitas juga mendapatkan afirmasi 10%. Sedangkan guru honorer, tenaga honorer K2 ini juga mendapat afirmasi 10%. Kemudian berikutnya lagi, hasil-hasil dari tes yang telah dilakukan peserta, saya berikan afirmasi. Yang pertama sesuai dengan afirmasi Kemenpan RB nomor 1127 dan 29. Ini seperti pada matriks yang pertama. Kemudian ada afirmasi tambahan seperti yang juga tadi disampaikan untuk usia 50 tahun dan untuk Papua dan Papua Barat. Itu kami sebut dengan kategori 2. Kategori 2 dan untuk kategori 3. Jadi dari afirmasi itu ditingkatkan nilainya sebesar 10%. Kenapa 10%? Karena ini adalah keseimbangan antara jumlah peserta yang bisa diikutsertakan lulus dalam tahapan 1, tapi tetap menjaga kualitas guru yang mengajar. Jadi 10% itu kami simulasikan dari 5, 7, 10, dan sebagainya. Yang diambil adalah yang 10%. Jadi Panselnas memutuskan bahwa untuk afirmasi itu ditambahkan menjadi 10%. Berikutnya, untuk tahapan pertama, dari 502.000 peserta, yang lulus hanya 90.836.
Ini yang masih afirmasi awal. Angka 90.836 ini kalau kita bandingkan dengan formasi totalnya 506.252, ini hanya terisi 28,2% saja dari formasi, ya betul, dari formasi awalnya. Tapi kalau kita melihatnya dari formasi yang ditetapkan, maka dia sebesar 17,9%. Nah, berikutnya. Nah, setelah mendapatkan afirmasi tambahan untuk usia 50 tahun, kemudian ada tambahan peserta yang lulus 82.493. Sehingga berikutnya jumlah peserta yang dinyatakan lulus untuk tahap 1 ini adalah 173.329. Dari 506.000 itu masih ada peserta yang tidak lulus, tentu saja besar 420.504. Nah, peserta ini yang bisa mengikuti tahap 2 dan tahap 3. Jadi untuk tahapan pertama yang lulus adalah 107.329. Berikutnya, dilihat dari jumlah formasi yang tersedia, maka formasi yang belum terisi untuk tahapan kedua dan tahapan ketiga nanti adalah sebesar 149.336. Jadi yang diperebutkan untuk tahapan kedua dan tahapan ketiga sebesar 149.336. Kami di Panselnas masih mendiskusikan apakah sisa 500.000 sisanya dari 1 juta kuota itu akan dapat dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya, karena ini sebetulnya diberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang belum mengajukan formasi untuk P3K guru. Tapi itu masih dalam diskusi di Panselnas, jadi kami masih memperjuangkan agar sisa dari 1 juta guru itu bisa juga tetap diberikan. Nah, yang akan ditandingkan pada tahapan kedua dan ketiga sejumlah 149.336. Berikutnya. Nah, setelah nanti diumumkan jam 12 BIB. Kalau jam 12 BIT, sekarang sudah jam 12 BIT soalnya. Setelah pengumuman itu, para peserta boleh melakukan sanggah terhadap hasil kalau mereka merasa bahwa nilai-nilainya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi ada masa sanggah peserta memiliki waktu 3 hari untuk melakukan sanggahan, dan panitia nanti harus menjawab sanggahan tersebut dalam 7 hari. Kalau tidak ada masalah, kemudian akan menetapkan nomor induk PPPK bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus tahap pertama. Jadi kami tidak menunggu tahap sampai selesai. Yang lulus tahapan pertama ini nanti akan kami tetapkan nomor induk PPPK. Tentu ini secara administrasi juga memerlukan waktu karena jumlahnya besar sekali, dan pemerintah daerah yang memiliki formasi itu perlu mengusulkan kepada BKN nama-nama yang dimintai untuk ditetapkan nomor induk PPPK gurunya. Nah, berikutnya, untuk output dari BKN, baik itu pengumuman maupun nantinya penetapan pertimbangan teknis nomor induk PPPK, kami menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi tidak ada lagi tanda tangan basah. Nah, kami berharap para peserta tidak percaya kepada calo-calo yang sekarang ini banyak sekali bergentayangan yang menjanjikan kelulusan peserta, karena tidak mungkin. Kami sudah melakukannya dengan secara elektronik, apalagi kalau ada tanda tangan basah yang sekarang ini banyak beredar. Nama saya dan nama Pak Menteri PAN itu digunakan sebagai SK palsu gitu ya, dan ini banyak sekali yang terjadi. Jadi kami berharap para peserta tes
PPPK guru ini tidak percaya dengan calon-calon seperti itu. Nah, kami yang terakhir sejak tadi malam mencoba menandatangani 173.000 guru yang lulus P3K pekan pertama. Hanya saja saya mohon maaf karena posisi saya sekarang ini sedang berada di Mataram dan sinyalnya tidak begitu cepat sehingga butuh waktu. Tapi saya berjanji pada saat jam 12 nanti sudah selesai semua, saya tanda tangani untuk output hasil seleksi kompetensi dan tahap 1 yang bisa umum oleh penyelenggara maupun pemerintah daerah Sul Formsika. Saya kira itu sampaikan Mbak Widya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Pak Bima, sehat-sehat selalu. Dan selanjutnya, baik, saya persilahkan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Alex Denny, juga untuk menyampaikan sambutannya. Selamat pagi Pak Alex, mangga silahkan. Pagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri yang pagi ini diwakili oleh Bapak Suhajar, staf ahli. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Saiful Huda. Yang saya hormati PLT Kepala BKN, Pak Bima Arya Wibisana, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan hanya dengan izin-Nya lah proses seleksi pertama guru ASN P3K ini berjalan dengan aman dan lancar, sehingga pagi ini kita bisa lakukan pengumuman seperti ini. Karena itu atas nama Menteri Pan-RB, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bekerja luar biasa keras selama beberapa bulan belakangan ini, terutama Panselnas yang dipimpin oleh kawan-kawan di BKN, BPKP, BSSN, BPPT, Dikbud sendiri selaku panitia penyelenggara seleksi guru P3K, dan tentu saja sahabat-sahabat kami di Kemenpan RB yang berkolaborasi dengan teman-teman di daerah bersama-sama Panselnas, tidak kenal lelah, meetingnya sampai malam-malam, bahkan weekend-weekend juga sudah lupa kalau tanggalnya merah dan seterusnya. Jadi sekali lagi atas nama Menpan RB kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa. Kemudian kami tentu juga berterima kasih kepada peserta seleksi yang sudah mengikuti dan dengan sabar menunggu hasil sampai dengan hari ini, seleksi tahap 1 yang akan diumumkan. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan, feedback melalui sosial media, dan secara ofisial juga kami terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPR yang sudah menampung aspirasi, menyampaikan aspirasi. Adalah tugas pemerintah melalui Kemenpan RB untuk senantiasa terus berupaya memperbaiki kualitas, baik itu kualitas input, kualitas proses, maupun kualitas output dari hasil rekrutmen ini. Kita tentu semua tahu bahwa pengembangan SDM adalah satu dari 5 prioritas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan. Karena itu, kualitas guru tentu akan menentukan kualitas anak didik kita. Kualitas anak didik kita akan menentukan kualitas sumber daya manusia nanti yang akan turun ke lapangan kerja, menentukan competitiveness mereka, dan menentukan pendapatan negara yang pada akhirnya juga tentu akan menentukan juga kesejahteraan para guru dan para ASN di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga izinkan kami menyampaikan selamat kepada peserta yang sudah lulus seleksi tahap 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang belum berhasil pada seleksi tahap 1 ini tetap bersemangat, melanjutkan mengikuti seleksi tahap 2, tahap 3,
dan bahkan insya Allah tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan Pak Bima, kita akan upayakan juga formasi yang belum terisi tahun ini bisa kita ikutkan untuk kemungkinan peluang mengikuti seleksi kembali pada tahun depan. Dan sebagai penutup barangkali inspirasi ini juga mudah-mudahan bukan hanya kepada para guru honorer dan sesama guru, juga bisa dilihat dan dijadikan inspirasi bagi siswa anak didik kita, agar mereka bisa melihat bahwa guru-gurunya pun terus belajar. Walaupun sudah menjadi guru sekian tahun lamanya, udah usia di atas 50 tahun, tetap belajar, bersemangat mengikuti tes, berkompetisi secara sehat, ya, kita harus terbiasa berkompetisi secara sehat, jujur, dan tidak tergoda dengan kecurangan-kecurangan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bima, jangan percaya siapapun sekali lagi yang menjanjikan kemudahan-kemudahan untuk diterima sebagai ASN dengan mengiming-imingi sesuatu. Sekali lagi jangan percaya, karena proses yang dilakukan oleh BKN saat ini sudah sangat transparan, dibantu komputer, tidak ada calo lagi yang bisa membantu, ya, tidak bisa mengatasnamakan siapapun. Termasuk Pak Menteri juga kemarin diatasnamakan oleh oknum-oknum, ya. Pak Bima sendiri juga begitu. Jadi mudah-mudahan spirit dari guru-guru kita ini bukan hanya menjadi inspirasi bagi para guru honorer, tetapi juga bagi siswa kita untuk terbiasa belajar tiada henti, ya. Berhentinya mungkin nanti di liang lahat saja kita berhenti belajar, dan terbiasa berkompetisi secara sehat. Kompetisi ada yang menang, ada yang belum menang. Yang belum menang ini bukan kalah, tetapi pembelajar yang diharapkan bisa menang pada kompetisi-kompetisi berikutnya. Itu aja yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi selamat. Kalau ada yang kurang-kurang adalah ruangan untuk kita lakukan perbaikan kembali di tahun-tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex Denny, juga tadi sebelumnya diingatkan ya oleh Pak Bima Haria, say no to calo, begitu. Dan kita sekarang akan mendengarkan sambutan dari Bapak Suhajar Diantoro, staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri. Pak Suhajar, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Widya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Mangga Pak, silahkan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, kita muliakan, kita hormati Kepala BKN, Deputi SDM Kementerian Pan-RB yang baru saja memberikan, kemudian Mbak Widya tentunya, dan seluruh hadirin yang hadir secara virtual, khususnya Bu Siti, Pak Ade, Pak Saputra, dan kawan-kawannya di seluruh Republik Indonesia. Pertama kali saya menyampaikan salam takzim Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, karena beliau hari ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita dalam perjalanan dari Semarang setelah mendampingi Bapak Wakil Presiden kunjungan ke Semarang kemarin. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Pansel Nasional atas pelaksanaan seleksi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih tentunya buat Pak Bima Haria dan seluruh tim dan seluruh komponen yang mendukungnya yang telah berhasil bekerja dengan baik seperti yang telah diuraikan oleh Pak Menteri tadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Tito Karnavian menyampaikan arahan kepada saya untuk menegaskan bahwa pertama, pendidikan adalah garis lurus untuk menuju keberhasilan pembangunan. Variabel terbesarnya adalah pendidikan. Yang kedua, pengelola adalah ranah pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah punya kepentingan untuk mendukung tahapan-tahapan seleksi ASN P3K ini. Dan tentunya
seluruh pemerintah daerah dikerahkan untuk mendukung upaya-upaya Menteri Pendidikan untuk menata dan mengisi kebutuhan guru, memperbaiki tata kelola guru, memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan guru, dan meningkatkan kesempatan bagi upaya potensi guru, dan lain sebagainya. Pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren wajib berpelayanan dasar. Itu ada di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah sebagai wujud politik desentralisasi, harus kita pahami bersama bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang desentralistik. Negara kesatuan yang desentralistik. Karena itu azas penyelenggaraan dalam berpemerintahan kita mengenal 3 azas. Azas desentralisasi, tema kita hari ini adalah itu, dan juga azas dekonsentrasi dan azas tugas persatuan. Pada azas desentralisasi, kewenangan otonomi daerah diterjemahkan sebagai hak dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan. Urusan pemerintahan yang diserahkan. Dalam bahasa perundang-undangan, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Jadi ada urusan pemerintahan absolut yang tidak diserahkan kepada daerah, ada urusan pemerintahan umum, dan kita bicara pada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan bagi kewenangan pengelolaannya. Dibagi. Jadi urusan pemerintahan itu adalah kekuasaan penyelenggaraan negara yang ada di tangan presiden, yang sebahagian dari urusan pemerintahan konkuren itu diserahkan kepada pemerintah provinsi, koordinatornya adalah gubernur, dan pemerintah kabupaten kota, dipimpin oleh bupati wali kota. Seperti itu. Nah, Indonesia adalah negara yang paling progresif dalam pelaksanaan politik desentralisasi abad ini di muka bumi. Karena itu banyak sekali urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ada 32 urusan. Satu diantaranya adalah urusan pendidikan. Urusan pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren wajib berpelayanan dasar. Karena itu seluruh kekuatan pemerintah daerah, yang pertama-tama dalam konteks otonomi harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mensukses urusan ini. Untuk mengelola urusan ini. Ada 6 urusan pemerintahan wajib berpelayanan dasar. Satu diantaranya adalah pendidikan. Ada kesehatan, PU, pemukiman, sosial, ketentraman, ketertiban, dan lain sebagainya. Jadi kekuatan pemerintah daerah yang pertama harus ditumpukan untuk mensukses ini. Satu di antara 6 urusan yang wajib berpelayanan dasar tadi adalah pendidikan. Maka urusan pendidikan ini dibagi kewenangannya. SD, SMP, PAUD, taman kanak-kanak menjadi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada bupati wali kota. Pendidikan dasar dan ke bawahnya. Pendidikan menengah, SLTA, SMA, dan SMA kejuruan, serta pendidikan berkebutuhan khusus, SLB dan kawan-kawannya, menjadi tanggung jawab Bapak Gubernur di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira pembagian seperti itu. Pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yang dikelola tanggung jawabnya oleh Bapak Menteri Pendidikan. Nah, bagaimana tata krama berotonomi? Tata krama berotonomi adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh gubernur, bupati, wali kota, mengelola urusan pendidikan berpedoman dengan NSPK yang dibuat oleh pemerintah pusat. Inilah konteks negara kesatuan yang desentralistik. Desentralisasinya dalam negara kesatuan. Nah, NSPK-nya dibuat oleh Bapak Menteri Pendidikan. Standar pelayanan minimalnya harus berpedoman pada NSPK-nya Menteri Pendidikan. Hak dasar rakyat sebagai hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan minimalnya semana. Baca SPM yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Seperti itu. Nah, begitu pula upaya penjaminan mutu bahwa untuk mendapatkan layanan minimal, hak akses bagi rakyat terhadap pendidikan, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tenaga pendidikan mempunyai standar mutu tertentu. Nah, karena itu seleksi ini dilakukan. Kira seperti itu.
Nah, kita ucapkan selamat kepada seluruh rekan-rekan di Republik Indonesia yang telah mengabdikan dirinya siang dan malam, bercucur keringat, berpeluh, karena saya yakin dan percaya di sekolah-sekolah daerah itu tak ada AC-nya. Dengan penuh kesehatan dan rahmat Allah SWT, sebahagian di antaranya saudara-saudara kita bergabung dalam kesatuan yang disebut dengan ASN P3K. Pemerintah pusat setelah menyerahkan urusan kewenangan berdasarkan undang-undang tadi, setelah menerbitkan norma standar prosedur dan kriteria sebagai pedoman kawan-kawan melaksanakan kegiatan daerah, maka kami di pusat tinggal melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan teknis berada di tangan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana membina dan mengawasi pelaksanaan kabupaten kota yang sangat besar dan luas di seluruh Republik Indonesia ini, maka Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus berperan membantu tugas pengawasan dan pembinaan yang sesungguhnya ada di tangan Bapak Presiden melalui Bapak Menteri, dan untuk daerah juga dilimpahkan kepada Pak Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi untuk membina dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di setiap provinsinya masing-masing. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini atas nama Bapak Profesor Ridho Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Semoga kita semua dan kemudian diselamatkan dalam menjalankan pengabdian kita di lapangan kerja kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhajar atas sambutannya. Terima kasih sudah bergabung. Dan setelah tadi kita menyimak dialog Mas Menteri dengan para guru honorer yang lolos seleksi guru ASN P3K tahap pertama, serta sambutan PLT Kepala BKN, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kemendagri. Kini saatnya kita mendengarkan tanggapan Ketua Komisi 10 DPR RI tentang program seleksi ini. Sudah bergabung bersama kita secara virtual Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Mas Saiful Huda. Selamat pagi, Mas Saiful Huda. Apa kabar? Baik, Mbak Widya. Alhamdulillah, selamat pagi. Silakan Mas, apa nih tanggapannya terkait pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN P3K hari ini? Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, beserta seluruh jajaran Kemendikbudristek. Yang saya hormati Pak Bima, PLT BKN, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati mewakili Pak Cahyo Kumolo, Pak Alex Deni. Yang saya hormati Pak Suhajar, mewakili Pak Tito, Menteri Dalam Negeri. Ibu Siti, Pak Ade, Pak Amri, mewakili langsung dari seluruh guru honorer yang ada di Indonesia. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, atas nama DPR RI melalui Komisi 10, kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih atas diumumkannya seleksi tahap pertama guru honorer menjadi P3K pada pagi hari ini dan bisa diakses jam 12 nanti siang. Apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dari Kemendikbud, atas mandat dari Komisi 10 melakukan lobby dengan tim Panselnas. Karena itu kami atas nama pimpinan Komisi 10 menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada seluruh guru honorer yang lolos pada tahap pertama ini, yang berjumlah kurang lebih sekitar 173.329 guru honorer kita. Angka ini mendekati dari harapan Komisi 10 dari seleksi pada tahap pertama ini. Karena itu kami ucapkan selamat bagi yang lulus pada seleksi tahap pertama P3K ini,
Dan bagi seluruh guru honorer yang berjumlah hampir 420.000 yang belum lulus pada seleksi tahap pertama ini untuk bersiap-siap mengikuti tahap seleksi kedua dan yang ketiga. Kami mendorong sepenuhnya kepada seluruh guru yang belum lolos untuk mengambil inisiatif kembali, mendaftar kembali pada tahap seleksi 2 dan 3 dan tahun-tahun berikutnya. Tentu pada konteks ini, Mbak Widya dan Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan catatan sebagai tugas pengawasan dari DPR RI. Catatan kami yang pertama adalah kami ingin beberapa kekurangan dari hasil seleksi tahap pertama ini dijadikan sebagai bahan evaluasi dan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada tahap kedua dan ketiga. Ini menjadi penting karena semangat kita semuanya harus sama, menyangkut soal guru honorer, posisi kita adalah harus berpihak dan berposisi untuk mengafirmasi beliau-beliau yang sudah lama mengabdi, mengambil peran negara dan pemerintah selama berpuluh-puluh tahun. Karena itu, kebijakan yang sifatnya berpihak dan mengafirmasi pada guru honorer di mata kami adalah bagian dari balas budi kita atas seluruh pengabdian yang telah diberikan oleh para guru honorer kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan, kenaikan dari sebelum diumumkan dan setelah dapat masukan dinamika dan tuntutan dari berbagai guru dari 90.000 sebelum diumumkan dan ada jeda waktu, kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian afirmasi, kami mengapresiasi ada kenaikan mencapai 173.000 yang lolos pada kesempatan tahap pertama ini. Karena itu, langkah kenaikan yang hampir mencapai 57%, kita apresiasi dan untuk dijadikan sebagai momentum perbaikan, bahwa semestinya tidak perlu ada dinamika dulu baru kemudian dilakukan afirmasi penyesuaian. Sekali lagi ini catatan yang perlu kami sampaikan sebagai bagian dari semangat kita untuk melakukan perbaikan ini di masa-masa yang akan datang, terutama terkait dengan seleksi guru honorer untuk menjadi pegawai P3K. Sekali lagi perlu perlakuan khusus, afirmasi khusus, dan keberpihakan khusus dari pihak pemerintah. Catatan kami yang lain adalah kami ingin proses pengangkatan setelah lulus 173.329 guru honorer yang lolos pada tahap pertama ini tidak terjadi delay dalam proses administrasi pengangkatannya. Supaya kejadian yang sebelumnya mengalami delay tidak terjadi lagi pada seleksi 1 juta guru honorer yang pada tahap pertama ini telah lolos 173.329. Ini semata-mata semangatnya kita semua adalah kita ingin dunia pendidikan kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal, terlebih-lebih kita sedang menghadapi dan dalam situasi pandemi COVID ini. Semakin cepat guru-guru yang sudah lulus untuk mendapatkan kontrak dan mendapatkan kelulusan secara administratif akan semakin baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Sekali lagi semoga pada tahap seleksi kedua dan ketiga penyempurnaan dan perbaikan bisa terus kita laksanakan. Sekali lagi demi semata-mata untuk kita semua melihat perubahan dan transformasi pendidikan Indonesia
yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dan juga budi pekerti tadi menjadi catatan dari pernyataan Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan sekarang kita akan simak bersama tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Saifuddin, yang sudah kami rekam sebelumnya. Assalamualaikum, rekan-rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, kabar bahagia atas sebuah penantian panjang telah tiba. Setelah sempat ditunda, insya Allah akan segera diumumkan hasil seleksi guru P3K tahap 1. Saya, Hetifah Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, mengucapkan selamat kepada para guru yang lulus seleksi P3K. Dengan kelulusan ini, dunia pendidikan Indonesia mendapatkan manfaat besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga pemerataan jumlah guru di berbagai daerah. Dengan status baru ini, saya harap kegelisahan teman-teman selama ini terkait status ketenagakerjaan dapat berkurang dan teman-teman akan semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Kami mendengar dan mencatat aspirasi para guru dalam proses P3K yang baru lalu. Selain kesiapan para guru dalam pelaksanaan tes P3K ini, juga ada banyak kendala yang terus kami evaluasi. Mulai dari teknis administratif hingga kesiapan internet dan perangkat digital yang belum merata. Juga banyak teman-teman honorer yang khawatir karena belum bisa berhasil pada seleksi kemarin. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang belum lolos, jangan berkecil hati dan patah semangat. Masih ada kesempatan dalam tahap 2 dan 3. Dan perbaikan akan terus kami lakukan. Saya mendorong Bapak dan Ibu guru yang belum lolos hari ini untuk mengikuti tahap selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat melanjutkan amanah mencerdaskan anak-anak Indonesia. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Bima Hari Wibisana, Bapak Alex Denny, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Bapak Sojar Diantoro, Bapak Saiful Huda, Ibu Hetifah juga tadi, seluruh perwakilan guru honorer, serta seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih sekali lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas masing-masing dan tentunya berjuang untuk para guru honorer. Ini baru ronde pertama, seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Menteri. Masih ada ronde kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan say no to calo. Kita akan kembali mendengarkan nanti pengumuman hasil ujian seleksi guru ASN P3K berikutnya. Yang jelas guru merupakan sosok yang pengaruh dan perannya sangat besar dalam rangkaian proses untuk menciptakan hasil pendidikan berkualitas. Kolaborasi antara Kemendikbudristek, kementerian terkait, dan lembaga pemerintahan untuk menghadirkan kesempatan seluas-luasnya bagi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi para guru di seluruh Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN P3K tahun 2021 dapat dilihat di laman yang tertera di layar berikut ini, yakni guru-p3k.kemdikbud.go.id pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, di guru-p3k.kemdikbud.go.id pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Widya Saputra undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua.
Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh, yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas, Yang tentunya atas seizin orang tua. dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi dua, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, Mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang.